Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dilanjutkan materi terkait persamaan linier versus non-linier yang sudah dibahas di part 1 sebelumnya. Di part 1 kita sudah membahas ya tentang persamaan linier dan non-linier dengan definisi yang memenuhi sifat superposisi disebut persamaan linier, yang tidak memenuhi sifat superposisi berarti disebut persamaan non-linier. Selanjutnya, setelah kita membahas persamaan linier dan persamaan non-linier, ada yang disebut sebagai solusi. Apa itu solusi? Nah, solusi persamaan diferensial itu harus memenuhi persamaan yang diberikan dan kondisi awalnya. Ini penting untuk memastikan akurasi hasil yang diinginkan. Contohnya sebagai berikut. Kalau misalkan ada nih U aksen T-nya sama dengan negatif UT dengan syarat awalnya adalah U0. Nah, sepertinya ini sudah dibahas di contoh sebelumnya untuk kasus yang syarat awalnya. Kita flashback lagi ke contoh sebelumnya di awal-awal yaitu. Nah, ini ya. Kita sudah dapat solusi umumnya. Ternyata adalah, tunggu sebentar. Nah, solusi umumnya ternyata UT-nya adalah sama dengan CE pangkat T. Ya kan? Nah, solusi ini karena sudah kita cari, kita pakai yang UT sama dengan CE pangkat T. Kita panggil kembali gitu. Ya, jadi di sini sudah dicari solusinya ya. UT sama dengan CE pangkat T. Karena syarat awalnya, kalau di contoh sebelumnya sudah dijelaskan, misalkan U0-nya sama dengan setengah, kalau di sini, misalkan U0-nya adalah U0. Sehingga diperoleh, berarti U0-nya kita cari, CE pangkat 0. Oh, mohon maaf ya, saya tuliskan rapi dulu. Berarti U0 itu CE pangkat 0. Dan U0 itu nilainya adalah U indeks 0. Nah, E pangkat 0 itu 1 ya, sehingga 1 kali C adalah C. Dengan kata lain, C-nya sama dengan U0. Jadi, UT-nya menjadi U0 E pangkat T. Oh, di sini negatif T, berarti solusinya tinggal dikasih negatif saja. Nah, gini ya. Gitu. Bedanya dengan, ternyata berbeda ya sama kasus yang tadi ya. Kasus tadi berarti tanpa minus. Kalau di sini ada minusnya, nanti bedanya ada di negatif T-nya. Kalau tidak percaya, coba kita cari solusinya. Boleh menggunakan akar karakteristik boleh. Kalau mau pisah variabel juga boleh. Silahkan. Nanti hasilnya pasti sama. Nah, negatif UT ya. Sehingga kita variabelnya kita gabungkan yang sama. Ini kemudian begini ya. Sehingga diperoleh hasilnya ln UT itu sama dengan min T plus C1 dengan C1 merupakan suatu konstanta tertentu. Sehingga hasilnya UT itu sama dengan E pangkat min T plus C1. Dengan kata lain, E pangkat min T kali E pangkat C1 dengan C1 suatu konstanta tertentu. Nah, di sini dapat kita ubah C sama dengan C E pangkat negatif T. Dengan C-nya itu berarti E pangkat C1 ya, ini merupakan suatu konstanta tertentu. Nah, ternyata endingnya walaupun soalnya mirip ketika dianalogikan dengan solusi sebelumnya, berarti hasilnya cuma beda minusnya saja. Gitu. Sehingga di sini hasilnya UT sama dengan U0 E pangkat negatif T. Gitu. Ingat, U0-nya ini nanti bentuknya angka atau konstanta nilainya berapa saja. Yang penting U0 yang ini tuh nanti bentuknya angka. Seperti itu. Nah, solusi ini biasanya diselidiki sifat kestabilannya.
Dalam banyak aplikasi, persamaan diferensial digunakan untuk memodelkan fenomena nyata, misalnya pertumbuhan populasi di bidang biologi. Kadang juga di bidang fisika juga ada seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita ambil contohnya di pertumbuhan populasi. Nah, di suatu pertumbuhan populasi itu pasti memiliki nilai awal dari datanya biasanya diperoleh dari pengukuran seperti itu. Sehingga nilai awal, kalau misalkan nilai awalnya itu nol, biasanya berasal dari pengukuran sehingga mungkin mengandung sedikit kesalahan. Nah, ingat kalau kita mengukur langsung itu ada faktor mungkin kurang dikit, penggarisnya tambah dikit, atau pokoknya ada selisihnya sedikit lah gitu. Nah, oleh sebab itu, nilai awal U0 ini biasanya berasal dari pengukuran dan sehingga mungkin mengandung sedikit kesalahan. Nah, kesalahan ini itu gunanya diukur di stabilitas solusinya. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Bagaimana solusinya? Apakah akan berpengaruh atau tidak? Seperti itu. Sehingga konsep stabilitas solusi itu stabilitas solusi mengacu pada kemampuan solusi persamaan diferensial untuk tetap konsisten meskipun terjadi perubahan kecil pada kondisi awal atau perubahan kecil yang berasal dari pengukuran sehingga mungkin mengandung sedikit kesalahan. Nah, kemampuan solusi PD ini untuk tetap konsisten itu nanti disebut atau dilakukan uji yang disebut stabilitas solusi. Kriteria kestabilan itu ada dua, stabil dan tidak stabil. Kalau stabil berarti perubahan kecil tadi pada kondisi awal akan menghasilkan perubahan kecil juga pada solusi. Tetapi kalau tidak stabil, perubahan kecil sekecil apapun itu justru dapat menyebabkan perbedaan besar dan itu yang berbahaya. Di sini ada catatannya, stabilitas penting dalam pemodelan sistem nyata. Saya misalkan contohnya kasus yang tadi. Ini ya, solusinya yaitu UT sama dengan, saya tulis dulu, UT itu sama dengan U0 E pangkat negatif T. Seperti ini. Kita masuk ke contoh solusi persamaan diferensial yang kita misalkan dulu. Kita anggap kondisi awalnya sedikit berubah. Berarti jika kondisi awal sedikit berubah. Berubahnya seberapa sih kan gitu. Nah, jika kondisi awal sedikit berubah, kondisi awal pertama tadi U0-nya sama dengan U0 seperti itu. Nah, ketika kondisi awal itu sedikit berubah, kita misalkan kondisi awal yang baru tadi sebagai V0 misalnya. Nah, karena sedikit berubah, berarti kondisi awal yang semula U0 berubahnya sedikit, kita misalkan sedikit itu adalah epsilonnya. Kalau V0-nya berubah menjadi demikian, maka otomatis solusinya juga berubah. Nah, solusinya berubahnya kita misalkan menjadi VT, U0-nya kita ganti dengan V0-nya. V0-nya yaitu U0 ditambah epsilon, E-nya pangkat negatif T. Nah, jadi ada perbedaan kan solusi dari yang misalkan ini saya kasih pertama dan ini yang kedua. Nah, perbedaan ini harus kita cari dengan yang namanya perbedaannya disebut error atau kesalahan ya, absolut. Atau biasa disebut juga kesalahan mutlak atau error mutlak. Sesuai dengan namanya, absolut berarti kita butuh suatu absolut yang menghitung selisih dari solusi mula dengan solusi yang kondisi awalnya mengalami sedikit perubahan, yaitu VT. Dari sini berarti diperoleh UT-nya adalah U0 E pangkat negatif T dikurangi, sedangkan VT-nya adalah U0 ditambah epsilon E pangkat negatif T.
Nah, dari sini diperoleh, kita hitung saja. Nah, ini ya. Kemudian U0 E pangkat negatif T-nya saling menghilangkan, sehingga hasilnya sisa negatif epsilon E pangkat negatif T. Karena mutlak itu menjamin positif ya, apapun nilai epsilonnya, sehingga dapat saya tuliskan seperti ini juga. Nah, dari sini ada E pangkat negatif T. Karena E pangkat negatif T ini semakin kecil, nah kok bisa semakin kecil gitu? Semakin kecil ini dapat dibuktikan dengan dua. Yang pertama menggunakan grafik, dan yang kedua menggunakan uji limit. Duh, KPB-nya dipakai lagi ya. Grafik bisa dilihat pada buku yang sudah diberikan di OneDrive, scan barcode sebelumnya, silahkan dibuka, di situ ada bukunya. Buka halaman 6. Nah, di halaman 6 itu ada bentuk grafik E pangkat negatif T. Nanti grafiknya itu eksponensial turun ke bawah mendekati 0. Dilihat saja ya. Nah, kemudian kalau menggunakan uji limit bagaimana? Kalau menggunakan uji limit, berarti kan perilaku solusinya kita lihat kalau T-nya berjalan terus ya. Dengan kata lain, T-nya mendekati tak hingga dari E pangkat negatif T. Ini bisa dituliskan juga E-nya jadi negatif tak hingga. E pangkat negatif tak hingga adalah 0. Berarti dalam waktu yang lama atau T mendekati tak hingga, solusinya akan mendekati 0. Kalau mendekati 0, dengan kata lainnya, berarti semakin kecil kan ya. Nah, itu alasannya karena E pangkat negatif T semakin kecil. Efeknya, maka perbedaan solusi juga semakin kecil. Nah, kita lihat definisinya, kalau perbedaan solusinya juga semakin kecil, menghasilkan perubahan kecil pada solusi, berarti dapat dikatakan bahwa sistem ini stabil. Nah, itu cara menentukan kriteria kestabilannya. Jadi, kesimpulannya, sistem ini stabil. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan via grup WA. Gitu. Kemudian, saya lanjutkan. Masalahnya, solusi analitik yang kita bahas ini, itu biasanya seringkali atau biasanya kadang-kadang solusi analitiknya tuh susah dicari. Nah, kalau solusi analitiknya susah dicari, kita menggunakan bantuan solusi numerik atau yang disebut dengan metode numerik. Mengapa metode numerik? Kebutuhan akan solusi pendekatan. Banyak kasus PDE itu sulit untuk diselesaikan secara analitik, sehingga metode aproksimasi numerik menjadi solusi yang lebih praktis dan efisien. Pendekatan dapat menggunakan diskretisasi waktu, salah satu metode sederhananya yang digunakan nanti, metode forward Euler. Seperti itu. Nah, di sini kalian sudah melihat ya di video panduan pengenalan dari mata kuliahnya, di sana ada CBL sekitar 4 kasus. Nah, mungkin kalau misalkan CBL-nya 4 kasus ini kita pakai di setelah UTS semua, takutnya nanti terlalu banyak, sehingga saya ingin mengambil satu CBL tersebut, saya taruh sekarang. Gitu. Kasus pertama yaitu saya pengen silahkan dibagi menjadi 8 kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya bebas kali ini, karena kita keterbatasan waktu dan liburnya panjang, bebaslah kalian yang memilih. Intinya, kalau di daftar nama saya itu ada sekitar 31 mahasiswa. Jika dibagi 8 kelompok, berarti satu kelompoknya sekitar 4 sampai 3 mahasiswa. Yang 3 mahasiswa cuma satu kelompok ya, yang lainnya 4 kelompok. Gitu. Nah,
Kalau misalkan nanti terjadi perubahan jumlah mahasiswa, mohon informasikan di grup ya. Yang perlu dilakukan adalah membahas metode forward Euler-nya. Jangan khawatir karena ini pemanasan CBL, di buku itu sudah ada materi metode forward Euler-nya. Yang kalian perlukan adalah buat PPT-nya. Dipahami dulu karena nanti kalian akan presentasi. Jadi silahkan dibuat PPT tentang metode forward Euler, kemudian presentasikan presentasinya dalam bentuk membuat video, bebas menggunakan aplikasi apa saja yang penting dalam bentuk video. Jika sudah, silahkan videonya diupload di YouTube salah satu anggota. Nah, yang perlu dikirimkan yaitu PPT presentasinya dan link video YouTube-nya. Bebas dalam bentuk apa saja, yang penting saya bisa membuka PPT dan link YouTube tersebut. Nah, kedua pengumpulannya nanti akan saya bikinkan suatu link berupa Google Classroom. Silahkan kalian masuk ke sana dan tugasnya dikumpulkan di sana. Itu tugas CBL poin 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka silahkan tanyakan saja di grup karena ini menentukan nilai CBR yang bobotnya besar sekali. Seperti itu. Saya lanjutkan ya. Nah, di sini sebelum kalian membuat PPT-nya, saya ingin mengenalkan dulu tentang metode forward Euler-nya. Karena ini CBL-nya pemanasan, jadi saya baik ya ngasih pengenalan dulu tentang metode forward Euler atau Euler majunya. Untuk selebihnya, nanti pengenalan ini hanya sebagai dasar atau spoiler saja. Untuk lengkapnya nanti kalian yang membahas. Nah, untuk pendekatan numerik dasarnya, metode Euler maju itu adalah teknik diskritisasi waktu yang sederhana, memungkinkan perhitungan solusi persamaan diferensial dengan langkah waktu delta T-nya yang efektif. Persamaannya nanti bentuknya sebagai berikut. Skemanya nanti menggunakan iterasi ya biasanya. Nah, bentuk fungsinya sebagai skema Euler-nya sebagai berikut. Nanti silahkan dijelaskan, mau pakai contoh kasus juga ada di bukunya, silahkan. Mau pakai kasus yang lain, boleh. Kemudian implementasinya, contoh langkah demi langkah. Langkah perhitungan Euler maju untuk fungsi sederhana akan dijelaskan dulu. Setelah itu termasuk visualisasinya ya, perubahan nilai dengan delta T tertentu untuk pemahaman yang lebih baik. Nah, nanti diharapkan PPT-nya seperti itu. Selain itu, metode ini nanti tunjukkan bahwa mudah diimplementasikan pada komputer dan akurasi meningkat jika delta T-nya semakin kecil. Nah, tunjukkan itu. Di buku ada, tenang aja. Nah, itu yang dapat disampaikan terkait materi. Mohon maaf, sepertinya ada kendala jaringan. Tunggu sebentar. Mohon maaf ya sebelumnya karena terjadi kendala jaringan sehingga saya kelempar keluar. Saya ulangi lagi materinya. Baik, mungkin saya singgung sedikit, mana tahu tadi ketika saya menjelaskan putus gitu ya. Nah, jadi pertama proyek CBL-nya yang seperti yang sudah dijelaskan, salah satu yang harus ditampilkan di PPT nanti berupa implementasi, contoh langkah demi langkahnya adalah pertama langkah perhitungan Euler-nya itu seperti apa untuk fungsi yang sederhana. Kalau bisa disertai dengan contoh ya, termasuk visualisasi perubahan nilai dengan delta T tertentu untuk pemahaman yang lebih baik. Contohnya sudah ada di buku. Selain itu, metode ini mudah diimplementasikan pada komputer dan akurasi meningkat jika delta T-nya semakin kecil. Jadi tunjukkan ketika delta T-nya semakin kecil, itu akurasinya semakin mendekati solusi. Nanti silahkan aja di grafiknya tuh, di grafik buku kalau tidak salah ada 3 bentuk grafik. Nah, kira-kira nanti yang dipresentasikan seperti itu. Selanjutnya, materi hari ini cukup itu saja. Kemudian saya akan meringkasnya secara singkat ya. Yang kita bahas hari ini yang pertama ada terkait model, yaitu PDE atau Partial Differential Equation atau persamaan diferensial parsial, itu memodelkan fenomena alam dengan variabel lebih dari satu variabel.
memungkinkan analisis kompleksitas sistem fisik dalam berbagai konteks. Perbedaannya dengan ODE terletak pada jumlah variabelnya. Ingat ya, ODE cuma satu variabel, sedangkan PDE melibatkan beberapa variabel minimal dua. Sedangkan sifatnya, sifat solusi meliputi linearitas, order, orde, homogenitas, dan stabilitas yang semuanya ini penting untuk memahami perilaku sistem dinamis dalam persamaan diferensial. Jadi kalau misalkan terkait sistem dinamis, nanti ada mata kuliahnya. Kemungkinan semester depan sepertinya ada. Nah, untuk metode numerik sendiri dapat digunakan untuk membantu mencari solusi aproksimasi atau perkiraan jika solusi analitiknya ternyata tidak mudah. Mengingat ini adalah hari terakhir Ramadan, pertemuan di minggu terakhir Ramadan, jadi setelah ini kita Lebaran. Kalau Lebaran biasanya dapat angpau gitu ya. Nah, saya nggak ngasih angpau berupa uang, tetapi berupa latihan. Silahkan selain tugas CBL tersebut, latihan individunya juga dikerjakan di kertas folio bergaris, tulis tangan, kemudian di-scan menjadi PDF, dan dikirimkan di Google Classroom yang linknya nanti akan diberikan. Untuk latihan individu, silahkan dikerjakan. Ini ada di buku juga, exercise 1.1, kemudian exercise 1.2, exercise 1.3, dan exercise 1.4. Wow, lumayan ya, angkonya banyak gitu. Kemudian, tugas CBL-nya selain metode forward Euler tadi, ada tugas tambahan untuk CBL yang kedua, presentasi kasus sebagai berikut. Nah, ini terkait solusi kestabilan. Kalau tadi solusi kestabilannya itu sederhana sekali ya. Sebentar saya ulangi. Nah, di sini ya, sederhana sekali. Nah, kita ubah sedikit aja bagaimana kalau ternyata bentuknya tidak sederhana. Kalau ingin melihat panduannya, ini juga sudah ada di buku. Jadi kalian tinggal presentasi yang sudah ada saja dengan cara kalian dalam memahami kasus seperti ini. Ingat, bukan masalah semacam nanya GPT langsung selesai, bukan ya, tetapi yang saya nilai nanti presentasinya adalah kalian menguasai konsep materinya. Itu untuk kasus CBL yang pertama. Jadi CBL yang pertama ada dua kasus ya, metode Forward-Euler sama tugas CBL nomor 2 tentang kestabilan ini. Sedangkan untuk latihan individu yang harus dikumpulkan ada exercise 1, 2, 3, dan 4. Demikian yang dapat sampaikan dalam kuliah asinkronus persamaan diferensial parsial hari ini. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya jika perkuliahannya tidak berjalan dengan lancar ya, atau mungkin jadi ada terkendala dan jadinya asinkronus. Apapun itu, semoga kalian tetap semangat belajar. Perlu diingat, presensinya berarti ada 2 kali. Yang pertama ketika pengenalan dengan tata cara di video pengenalan, dan yang kedua presensinya nanti saya anggap yang mengerjakan CBL dan tugas individu berarti hadir seperti itu. Nah, untuk pengumpulan batas tugasnya karena ini adalah oleh-oleh Lebaran, silakan bisa dikumpulkan paling lambat 30 Maret 2026 pukul 23.59. Silahkan. Yang terakhir, selamat menunaikan ibadah puasa di sisa bulan Ramadan. Semoga ibadahnya berkah dan diterima. Dan untuk menyongsong hari Lebaran, mohon maaf lahir dan batin ya, minal aizin wal faizin. Saya akhiri sekian, semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah mau belajar dan mohon maaf jika saya banyak salahnya. Saya akhiri sekian, sampai jumpa di materi selanjutnya, di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.